membahas mengenai sintesis protein. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan dibahas pada anggota kelompok. Yang pertama, dari Fitria akan menjelaskan tentang tahap elongasi dan terminasi pada transkripsi. Yang kedua, dari Altiras akan menjelaskan pengertian sintesis protein. Yang ketiga, Elsa Priska akan menjelaskan tahap inisiasi dan elongasi pada translasi. Yang keempat, Aulia akan menjelaskan tahap inisiasi pada transkripsi. Yang kelima, Febriana akan menjelaskan terminasi translasi serta kesimpulan. Sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada tahap transkripsi dan yang kedua ada tahap translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan proses translasi adalah proses pengubahan mRNA menjadi protein. Jadi, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, mRNA menjadi protein. 1. Inisiasi. Tahap ini diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada rantai atau pita DNA pada titik awal daerah. Ini dinamakan dengan promoter, yakni tempat dimulainya sintesis pasangan DNA oleh mRNA. Pembacaan DNA oleh RNA polimerase ini dimulai dari ujung 5 menuju ujung 3 dan tidak pernah sebaliknya. 2. Elongasi. RNA polimerase akan membuka ikatan double helix pada bagian gen yang dikenali dan kemudian akan menjadi urutan basa yang ada pada DNA sinse sehingga dibentuk RNA baru. 3. Terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Tahap translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah tiga nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu inisiasi atau permulaan translasi, elongasi atau pemanjangan translasi, dan terminasi atau pengakhiran translasi. Yang ketiga, tahap terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi dari translasi terjadi dengan adanya mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan dua subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus, atau lihat pada gambar. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5 dari mRNA. Pada akhir bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA terdapat kodon inisiasi AUG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Tahap yang kedua adalah tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Bisa dilihat pada gambar, panah pertama menunjukkan rantai tRNA masuk menempati sisi A berikatan dengan mRNA. Kemudian, molekul tRNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim ribozim yang mengatalisis pembentukan polipeptida dengan menghubungkan polipeptida ke sisi
ditranslokasikan ke sisi P. tRNA lama pindah ke sisi E. Kemudian sampai pada siklus elongasi awal. Begitu seterusnya sampai rantai polipeptida panjang. Kemudian, pada tahap ketiga adalah tahap terminasi atau tahap pengakhiran. Proses elongasi akan berhenti sampai kodon terminasi dan poliadenil atau poli A dan diakhiri sebagai proses terminasi yang dilakukan oleh rho protein. Bisa diperhatikan ya gambarnya. Jadi, kesimpulannya adalah DNA merupakan transkripsi di dalam inti sel yang membentuk RNA menjadi mRNA, meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon ke tRNA, kemudian akan dibawa oleh asam amino sesuai kodon menuju ribosom, kemudian menuju asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon dan dirubah menjadi senyawa polipeptida. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 4 mengenai sintesis protein. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.